warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah wala haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak dan Ibu Guru SMP Negeri 4 Karanganyar, yang saya cintai, anak-anakku siswa SMP Negeri 4 Karanganyar. Alhamdulillah hari ini kita bisa kembali, kalau yang sakit silakan mundur. Kita bisa kembali melaksanakan pembelajaran setelah Hari Raya Idul Fitri. Oleh karena itu, terlebih dahulu saya atas nama Bapak dan Ibu Guru mengucapkan taqabbalallahu minha wa minkum siyamana wa siyamakum. Mohon maaf lahir batin atas segala kehilapan yang kami lakukan selama mendidik mengajar kalian di sekolah ini. Dan sebagai simbol saling memaafkan itu, nanti setelah selesai upacara kita akan mengadakan silaturahmi, salam-salaman, tapi tidak diakhiri dengan makan-makan. Anak-anak sekalian, kelas 9 pembelajaran sudah selesai. Sekarang waktunya bagi kalian untuk mengikuti asesmen akhir jenjang, baik praktek maupun tulis. Asesmen praktek akan dimulai besok hari. Oleh karena itu, seluruh siswa kelas 9 nanti setelah pelaksanaan upacara kumpul di lab IPA untuk mendapatkan pengarahan, bimbingan terkait dengan pelaksanaan asesmen itu, terutama untuk asesmen praktik. Ada 8 pelajaran yang akan asesmen praktik, tapi untuk pelajaran penjas Bapak Firman sudah ada belum? Mohon pada anak-anak yang menderita sakit, misalkan sakit Stephen William, ada yang kelas 9 ya, Stephen William syndrome, itu kalau dipaksakan olahraga berat besoknya sakit, nanti nggak ikut gitu, sehingga harus dipikirkan bagaimana ujian praktek bagi siswa yang demikian. Nah, oleh karena itu sekali lagi anak sekalian, mohon tenang dulu. Mungkin ada pertanyaan, Pak, apakah seluruh siswa boleh mengikuti akhir asesmen akhir jenjang? Enggak, sorry ya. Yang mengikuti asesmen, yang mengikuti KBM. Tidak bisa siswa tidak sekolah tiba-tiba datang milu asesmen akhir, nggak bisa. Baik secara keseluruhan atau per pelajaran. Ada loh siswa yang belum pernah mengikuti pembelajaran Busri PKN. Siswa itu nanti nggak bisa mengikuti ulangan asesmen PKN. Dia harus dapat password dulu dari gurunya, menghadap gurunya, kejar pengganti tugasnya. Kalau enggak, sorry ya, nggak bisa ikut asesmen. Oleh karena itu, sekaranglah waktunya bagi kelas 9 untuk memperbaiki kekurangan ketika kamu melaksanakan kegiatan belajar sehari-hari, terutama kekurangan nilai sumatif akhir, sumatif harian ya. Kemudian bagaimana kelas 7 dan 8? Kalau kelas 7 dan 8 nanti kamu asesmennya pada bulan Juni kalau asesmen akhir. Tapi kalau sumatif mulai hari Rabu sudah sumatif per pelajaran. Sumatif pokok bahasa, sumatif apa namanya itu? Pembelajaran UTS. Ya, kalau dulu ada UTS gitu ya. Kalau sekarang kan tidak ada istilah UTS, sumatif saja. Seperti pembelajaran. Jadi
Mohon pada anak-anak sekalian yang pingsan pada saat bulan puasa, tahu pingsan bulan puasa, selama bulan puasa di sekolah. Tuh si Randy, mana si Randy tadi? Tidak sekolah. Tuh si Ilham tuh. Hari dibagi-bagi dapat santunan, langsung dikarumpu di situ tuh. Ke sekolah mantep. Siswa yang tidak pernah hadir ketika bulan puasa kemarin, jangan dulu masuk kelas, kamu temui wali kelasnya, sampaikan, Bu, kenapa saya tidak ikut? Pasti kamu punya alasan, mungkin malas, mungkin sakit, mungkin kamu diculik oleh wewe gitunya, atau mungkin kamu mudik lebih awal ke Jawa, ke Sumatera. Nah itu segera laporkan ya hari ini, supaya nanti di Sumatip akhir kamu bisa ikut. Jadi anak sekalian, yuk mari kita sama-sama perbaiki nilai Sumatipnya, jangan diperburuk. Maka mulai hari ini kita kembali ke fitrah, jadi sekolah setiap hari kecuali kalian sakit. Hari ini sudah ada satu orang kelas 8C yang minta izin karena sakit. Nah, anak-anakku sekalian, sekali lagi kita akan mengubah, sudah Bapak sampaikan ya, kita akan mengubah citra sekolah kita, bahwa sekolah kita bukan sekolah-sekolahan di mana kalau siswa termasuk tidak ikut ulangan tetap naik, tetap lulus. Enggak, kita perbaiki citra sekolah ini. Termasuk kita akan mencoba memperbaiki citra sekolah dari prestasi seni budaya dan olahraga. Tolong diambil mic satu lagi. Besok kita akan berlomba di ajang festival lomba seni siswa tingkat Subrayung 1 di SMP 1 Cibadak. Dan oleh karena itu bagi peserta FLS 2N, setelah upacara kalian masuk aula, kita latihan dari pagi sampai sore gitu ya. Dan mohon doanya dari anak-anak sekalian, dari Bapak Ibu guru sekalian semuanya, agar anak-anak bisa berhasil. Jadi besok itu kelas 9 asesmen praktik, kelas 7-8 tetap belajar, sementara ada beberapa siswa yang mewakili FLS 2N. Nanti tanggal 30 bagian olahraga. Nah, untuk siswa kelas 9 yang ikut FLS 2N, misalnya Wawan, itu harus dijadwal ulang untuk ujian hari Selasanya, gitu ya. Apalagi nanti O2SN, banyak anak kelas 9 yang ikut, misalkan yang poli dan lain-lain. Ketika asesmen tulis kelas 7-8, nanti belajarnya seperti COVID-19, belajarnya di rumah. Seminggu, baru aja masuk, seminggu kamu belajar di rumah. Ketika kelas 9, asesmen akhir tulis. Kriteria kelulusan ada 3. 1, seluruh nilai kelas 7 mulai semester 1 sampai semester 6 itu semuanya memenuhi KKM atau memenuhi ketuntasan belajar. Kalau ada nilai rapot kalian semester 1, 2, 3 atau 4 atau salah satu di bawah itu, segera perbaiki. Jangan sampai pas guru sidang kelulusan ada anak yang masih di bawah nilainya. Cikuruna tidak, anak-anaknya tidak datang-datang Pak, tidak peduli nilai gitu ya. Nah tolong kamu lihat rapotnya. Kalau ada yang kurang segera perbaiki. Syarat yang kedua adalah kehadirannya tidak kurang dari 80%. Yang ketiga, berkelakuan baik. Satu lagi tambahan kalau kelas 9, mengikuti asesmen akhir jenjang. Jadi kamu nilainya bagus, kehadiran 100%, pas asesmen akhir jenjang tidak ikut, maka tidak memenuhi kriteria kelulusan. Wayahna 1 tahun dari nambah tahun depan kelas 9. Nah oleh karena itu, apapun alasannya,
kamu mohon mengikuti assessment itu. Yang masang olahraga mah kita lari, nggak ikut misalkan prakteknya, ya sudah, kamu sudah memilih tidak lulus berarti. Saya mah tuh bisa ngaji, menghindari assessment agama PAI, itu juga resiko itu. Nah itu ya anak sekalian, jadi mari kita perbaiki kehadiran kalian, perbaiki assessment kita, dan perbaiki image hari pertama tidak belajar. Jadi mulai hari pertama kita tetap efektif belajar. Kelas 9 belajarnya mempersiapkan ulangan. Halo? Kelas 9 mempersiapkan asesmen akhir jejak. Kelas 7-8 asesmen pembelajaran. Paham semua? Berikutnya Bapak Ibu Guru terutama pembina OSIS, tolong dipikirkan. Hari ini Mahkamah Konstitusi memutuskan sengketa Pilpres. Hari ini juga pembina OSIS harus memutuskan apakah si Alawi mau dilantik atau tidak jadi ketua OSIS. Masalahnya kenapa? Dia jarang sekolah. Kalau menurut pembina masih layak, nanti ke depannya bisa dipertanyakan, tanya anaknya, maka Senin depan harus dilantik. Kalau tidak, maka yang saya lantik adalah yang suara kedua. Karena OSIS, ketua OSIS itu contoh bagi kita, bagi anak-anaknya. Kalau masalah sedikit tidak sekolah, masalah sedikit tidak sekolah, sudah, mending gak usah dilantik. Makanya harus ditanya lagi. Karena ini suara kalian terbanyak Alawi, saya hargai itu. Tapi kalau anaknya tidak bisa mempertanggungjawabkan itu, saya akan lantik yang suara kedua. Oleh karena itu pembina OSIS kesiswaan tolong di itu. Kalau sudah ada keputusan, misalkan masih percaya sama Alawi mau memperbaiki, alhamdulillah Senin depan kita lantik. Tapi kalau misalkan Alawinya sendiri udah nyerah nggak bisa itu, saya lantik yang kedua. Itu pun kalau yang kedua bersedia. Kalau tidak harus PSU, pemilihan OSIS ulang. Nah, saya kira itu anak sekalian yang ingin Bapak sampaikan terkait dengan hari pertama belajar. Sekali lagi ya, dalam bayangan kalian buang pikiran jauh-jauh. Kalau hari pertama kita bebas tidak belajar, buang. Kita harus berupaya hari pertama sudah mulai belajar. Kenapa? Memperbaiki hal-hal yang kosong ketika bulan Ramadan, karena bulan Ramadan kehadirannya sangat tidak baik. Kehadiran secara umum hanya 50% atau bahkan di bawah 50%. Demikian yang Bapak sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.